Meskipun Sekte 100 Pertempuran memiliki 1 miliar lebih banyak murid daripada Sekte Sein, basis kultivasi para murid ini tidak merata. Meskipun mereka mengepung banyak pejuang Sekte Sein, mereka bahkan tidak memiliki formasi. Sangat berantakan. Melihat Sekte Sein, ada celah besar dengan Sekte 100 Pertempuran. Selain 2 legiun, sisa miliar biksu. Di antara mereka, 500 juta murid Sekte Sein bukanlah pasukan biasa, tetapi mereka dalam bahaya, dan mereka mempertahankan antrean lengkap di bawah komando Zhang Hao dan yang lainnya. Yang paling penting adalah bahwa setiap murid Sheng Zong telah mengalami dalam darah. Bertarung melawan musuh, bertarung melawan binatang buas. Inilah alasan mengapa kekuatan mereka meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa pertempuran setiap murid Sheng Zong cukup kaya. Adapun 500 juta orang yang tersisa, kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya biasa. Apa itu perbaikan biasa? San Xiu adalah seorang biksu tanpa kekuatan dan hanya bisa berkelana di langit berbintang yang tak berujung. Lingkungan tempat tinggal mereka sangat kejam. Segala macam persaingan memperebutkan sumber daya, segala macam dendam, segala macam pertarungan melawan binatang buas. Dapat dikatakan bahwa pengalaman tempur mereka jauh lebih kuat daripada murid biasa Sekte Suci. Yang terpenting, di segala lingkungan yang kejam, masing-masing dari mereka adalah biksu yang telah mengalami banyak pertempuran dan membunuh banyak orang. Kecuali para kultivator biasa, sisanya adalah elit dari semua kekuatan besar. Meskipun sedikit lebih rendah dari Sekte Suci dan para kultivator biasa itu, tetapi karena jumlah mereka yang sedikit, hal itu tidak memengaruhi barisan Sekte Suci. Di sisi lain, dalam hal 100 sekte pertempuran, pengalaman tempur mereka tidak memadai dan tidak ada antrean. Dan karenanya, setelah putaran pertama pengeboman, 100 sekte pertempuran menderita kerugian besar. Puluhan juta orang langsung dibunuh oleh Sekte Suci. Namun, pasukan yang dibombardir oleh 100 sekte pertempuran semuanya dilawan oleh tentara Sekte Suci. Meskipun beberapa hantu malang terluka parah, tetapi tidak ada yang terbunuh. Inilah celahnya. Begitu mereka bersentuhan, 1 dari 20 orang langsung lenyap. Hal ini mengejutkan Sekte 100 San yang tak terkendali. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut, takut akan ketakutan. Di saat yang sama, dalam hal kekuatan teratas, jatuhnya para utusan aliansi dan para tetua Sekte 100 Perang juga sangat memengaruhi moral semua orang di Sekte 100 Perang. Namun, semangat juang Sheng Zong bagaikan pelangi. Ditambah dengan penyergapan Sekte 100 San, para murid Sheng Zong merasa tercekik. Saat ini, semua amarah mereka meluap. 2 legiun utama, tim ke-8, serang. Bunuh mereka untukku, teriak Murong Xuan dengan keras. Segera, di bawah kepemimpinan 8 pemimpin, tim ke-8 bergegas keluar dari barisan Sekte Suci bagaikan pisau tajam, menyerbu ke 8 arah yang berbeda. Tim ke-8, 8 juta pembangkit tenaga listrik sejati yang terlatih dengan baik, dengan peralatan canggih. Setelah orang-orang ini menyerang, kekuatan yang membuat orang-orang Sekte 100 San gemetar. Blokir, bunuh mereka untukku. Di depan tim naga biru, salah satu dari 100 sekte pertempuran mencapai puncak alam tanpa pamrih, dan hanya selangkah lagi dipromosikan ke tahap awal alam Dao dengan wajah ngeri dan tampak seperti semburan kekuatan. Tim naga biru meraung panik. Bunuh dia untukku. Yu Jia, pemimpin tim King Long, berteriak. Sebelum Yu Jia sempat berbicara, 100.000 prajurit di tim Azure Dragon langsung mengunci biksu puncak sekte 100 perang tanpa alam diri, lalu melancarkan serangan terkuat. Wajah ngeri sang kultivator puncak sekte 100 perang, alam tanpa diri, memucat. Bahkan tubuhnya pun tak kuasa menahan gemetar hebat. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah seorang biksu di puncak alam tanpa diri. Meskipun takut, ia bereaksi tepat waktu. Ia segera mundur dengan dahsyat. Namun, sudah terlambat. Api 100.000 orang telah diledakkan. Gemuruh, suara keras yang mengguncang bumi terus terdengar, mengguncang langit. Kekuatan puncak sekte 100 perang tanpa diri ini, bahkan tanpa teriakan, telah diledakkan menjadi kipas. Bahkan ratusan ribu kultivator sekte perang yang berada di dekatnya hancur berkeping-keping. Di sisi lain, meskipun tim Azure Dragon menyerang, kecepatan mereka tak terhentikan. Ia baru saja menyerang dan terus melesat maju. Dalam proses ini, serangkaian kekuatan mengerikan terus-menerus dibombardir oleh mereka. Berbagai elemen dan senjata sihir memancarkan cahaya terang dan terus-menerus membombardir mereka ke dalam barisan 100 sekte pertempuran. Menghadapi tim naga biru yang begitu berani, sekte 100 pertempuran telah lama terkejut. Semua orang dengan ekspresi ngeri mundur dengan keras. Mustahil untuk melawan. Engah, engah, engah. Kemanapun tim King Long pergi, itu seperti mesin pemanen yang terus-menerus memanen nyawa para murid 100 Sanzong. Itu tidak bisa dilawan sama sekali. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tim King Long telah menyerbu kerumunan 100 sekte pertempuran, bahkan keluar dari kepungan mereka, meraih ke belakang mereka. Bunuh, serang balik dan hancurkan semua sisa-sisa 100 sekte. Yu Jia berteriak penuh amarah, dan memimpin 1 juta prajurit tim naga biru untuk menyerbu kembali. Maka, pembantaian lainnya pun dimulai. Selain tim King Long, tim Macan Putih, tim Xuanwu, tim Susaku, tim Langit, tim Darat, tim Qian, dan tim Kun semuanya begitu berani.
Memasuki pasukan 100 sekte pertempuran bagaikan memasuki negeri tak bertuan. Berlari maju mundur di tengah kerumunan mereka, membunuh 7 orang yang masuk dan 7 orang yang keluar. Menghadapi lawan yang begitu menakutkan, 2 legiun yang begitu menakutkan, para biksu dari 100 sekte pertempuran ini langsung tumbang. Satu persatu tak lagi tega membunuh musuh, mereka semua berbalik dan lari terbirit-birit ke segala arah. Auzu.com, bunuh. Jangan tinggalkan satu pun. Kekuatan puncak sekte 100 perang telah meroket, melesat di antara para murid 100 perang. Kemanapun ia pergi, para murid sekte 100 perang berjatuhan dalam jumlah besar. Di saat yang sama, miliaran prajurit sekte suci juga melancarkan serangan terkuat. Sekte 100 perang telah dikalahkan, bagaimana mungkin mereka bisa melawan para prajurit sekte suci yang bagaikan harimau. Akibatnya, mereka semua dibantai. Hampir setiap saat, sejumlah besar murid sekte 100 perang gugur. Kerusakan akibat pertempuran itu sangat serius. Hampir sejak awal, ratusan juta orang telah gugur dari sekte 100 perang. Dalam level pertempuran ini, jumlah orang terlalu banyak dan terlalu kuat. Oleh karena itu, korban jiwa juga sangat mengerikan. Namun, dalam pertempuran antar semesta, pertempuran sekarang hanyalah sedikit tidak berarti. Dalam pertempuran antar semesta, jumlah orang setiap kali mencapai puluhan juta. Setelah satu kelompok dikalahkan, lebih banyak biksu akan gugur. Sekte 100 perang rentan. Melihat pemandangan ini, hati Baihong dan yang lainnya hancur. Meskipun ada banyak murid dari sekte 100 perang, jika mereka jatuh ratusan juta dan ratusan juta, tidak peduli berapa banyak murid dari sekte 100 perang, mereka tidak bisa tidak mengkonsumsi. Mereka ingin menyelamatkan, tetapi mereka diseret ke bawah oleh pembangkit tenaga listrik ranah besar Sengsong. Tidak ada bantuan, bahkan meluangkan waktu untuk menjatuhkan telapak tangan. Setelah Murong Yu langsung memusnahkan para master bangsawan dari 2 jalan besar, dia melangkah keluar dalam 1 langkah, dan sosoknya telah bergerak di sekitar seorang penatua tingkat pertama dari sekte Dao 100 pertempuran. Penatua Bai Zanzong dibombardir oleh alam Daois Murong Yu dan tidak berdaya untuk melawan. Terlepas dari apapun, Murong Yu melancarkan serangan terkuatnya. Pedang keos di tangannya menebas dengan cepat. Tiba-tiba, wajah ahli Dao Sovereign ini menunjukkan ekspresi ngeri. Napas kematian yang sangat kuat menyelimuti seluruh hatinya. Melarikan diri. Pukulan Murong Yu pasti bisa membuatnya hidup atau mati. Karena itu, Tetua 100 Zanzong memberikan respons yang tepat. Namun, meskipun responsnya tepat, bisakah dia benar-benar melarikan diri? Tepat saat dia ingin melarikan diri, kekuatan di tubuhnya kacau. Awalnya dia ingin mundur, tetapi tubuhnya malah berhenti di tempat dan tak bergerak. Di saat yang sama, jiwanya terasa semakin mengantuk, seolah-olah dia akan tertidur lelap. Yang kuat bisa bergerak, bahkan jika hanya ada 1% kesalahan sesaat, hasil akhirnya akan terbalik. Angkat pedang dan jatuhkan. Daois yang kuat ini bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan dia sudah terpotong menjadi 2 bagian. Di saat yang sama, ketika tubuhnya terbelah 2, jiwanya juga terkoyak oleh pedang keos. Orang mati tak bisa mati lagi. Bunuh. Setelah memenggal kepala Taois sakti ini, Murong Yu dan budak Taois itu saling berpandangan, lalu dengan suara bulat membantai Taois sakti lain dari sekte 100 perang di dekatnya. Taois sakti ini tak terpisahkan dari lawannya, dan tak seorang pun bisa berbuat apa-apa. Namun, melihat 2 orang yang membantai mereka dengan brutal, hatinya tergerak, tetapi ia hendak mundur. Hanya saja, meskipun ahli Seinzong itu tak dapat membantunya, ia masih bisa menahannya sebentar. Akibatnya, orang kuat ini pun menjadi tragedi. 2 Taois sakti ditambah seorang Murong Yu yang memiliki bila kekacauan dan mampu membunuh Taois sakti itu, tragedi yang menentukan baginya. Khususnya, bila kekacauan milik Murong Yu terus meledakkan kekuatan kekacauan dan kekuatan penenang jiwa, yang sangat melemahkan kekuatan Dao Sovereign dari 100 Zanzong. Pada akhirnya, tak lama kemudian, ia dihantam kepala dan jiwanya oleh Daois Seinzong yang sakti, membunuhnya. Pada titik ini, sekte 100 pertempuran telah membunuh 4 ahli Dao Realm. 4 ahli Dao Realm yang hebat, bahkan bagi sekte 100 pertempuran, juga merupakan kerugian besar. Mundur, mundur semua. Baihong meraung panik. Dia tidak menyangka sekte suci akan memiliki begitu banyak ahli Dao Realm yang kuat. Bunuh aku, jangan simpan satu pun. Wajah Murong Yu dingin. Karena sekte 100 pertempuran berani menyergap mereka, mereka harus membayar harga darah. Oleh karena itu, ahli Dao Realm sekte suci dengan panik menjerat lawan, membuat mereka tidak dapat pergi dalam waktu singkat. Dan Murong Yu melakukan pembantaian gila-gilaan dengan 2 Taois kuat. Intinya, ahli Dao Realm yang ia incar hanya bisa tumbang. Diincar oleh 3 ahli Dao Realm yang hebat, ditambah dengan Murong Yu, ahli Dao Realm yang hebat seperti Hundred Zanzong sama sekali tidak bisa melawan. Terlebih lagi, Murong Yu dan yang lainnya telah berhasil membunuh sejumlah besar murid biasa dari Hundred Zan Sek, bahkan bukan seorang master. Namun, ini adalah perang. Semakin banyak orang yang tewas di Hundred Wars Sek, semakin sedikit orang yang tewas di Sein Sek. Oleh karena itu, Murong Yu dan yang lainnya sama sekali tidak mempermasalahkan identitas mereka, dan mereka menembak dan membunuh murid biasa dari Hundred Wars Sek.
Dalam pertempuran tingkat Master, Sekte 100 pertempuran kalah telak dari Sekte Sein. Di saat yang sama, dalam pertempuran prajurit biasa, Sekte 100 pertempuran juga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, dalam waktu setengah jam pertempuran, Sekte 100 pertempuran dikalahkan. Bahkan jika Bai Hong dan yang lainnya hendak melarikan diri, bagaimana mungkin Murong Yu membiarkan mereka pergi begitu saja? Murong Yu tidak pernah mengambil inisiatif untuk membuat masalah, tetapi bukan berarti dia orang yang toleran. Dia tidak memprovokasi semua orang atau saya. Karena Sekte Bai Zhan mengambil inisiatif untuk menyergap Sekte Sein, dan mereka bersedia menjadi anjing utusan aliansi, mereka semua akan dibunuh. Oleh karena itu, Sekte Sein menahan amarahnya, dan melancarkan perburuan gila-gilaan. Sejumlah besar biksu Sekte 100 pertempuran telah gugur, terutama di tingkat Master tingkat Dadao. Berkat kerjasama Murong Yu dan yang lainnya, hampir semua dari lebih dari 20 alam Dao yang kuat dari Sekte 100 Zhan jatuh. Pada akhirnya, hanya Bai Hong dan seorang ahli puncak Tao lainnya yang lolos. 20 orang lainnya tewas dalam pertempuran. Ini bisa dikatakan sebagai kerugian besar. Selain kekuatan tempur puncak, murid-murid biasa dari Sekte 100 pertempuran hampir tewas. Penyergapan mematikan dari 2 miliar ahli Sein Sekte akhirnya berakhir dengan nyawa hanya kurang dari 10 juta murid yang melarikan diri dalam kepanikan. Dengan kata lain, dalam pertempuran ini, Sheng Zong mengebom lebih dari 1,990 juta biksu dari 100 sekte pertempuran. Dapat dikatakan bahwa Sekte 100 pertempuran dimusnahkan kali ini. Di sisi lain, Sekte Suci, meskipun banyak orang terluka, namun, kurang dari 100.000 orang jatuh. Selain itu, mereka semua adalah murid dari kultivator biasa dan pasukan lain yang telah bergabung dengan tentara. Tidak ada satupun murid Sheng Zong yang jatuh. Dari pertempuran ini, kekuatan Sheng Zong terbukti. Setelah kembali dari pengejaran, miliaran tentara dan kuda Sheng Zong semuanya tersenyum. Meskipun beberapa orang adalah teman atau kerabat yang telah kehilangan puluhan ribu jiwa, mereka semua gugur dalam pembantaian heroik musuh. Kemuliaan kematian, karena itu, mereka tidak terlalu sedih. Terlebih lagi, mereka semua tahu itu. Meskipun Sekte Suci meraih kemenangan besar kali ini, lawan mereka hanyalah 100 pertempuran. Meskipun Sekte 100 pertempuran tampak jauh lebih kuat daripada Sekte Suci, pada kenyataannya, kekuatan tempur Sekte 100 pertempuran tidak sekuat itu. Jika mereka menghadapi kekuatan yang lebih kuat, bahkan dalam perang antar semesta, mustahil bagi mereka untuk menderita kerugian sekecil itu, bagaimanapun, semua orang sudah siap dengan mentalitas gugur. Tentu saja, tidak semua orang hidup dan mati. Mereka hanya siap secara mental untuk menghadapi kejatuhan. Ambil elemen atau senjata sihir apapun, perintah Murong Yu. Segera, para biksu miliar mulai mengumpulkan harta karun sambil tersenyum. Lagi pula, 2 miliar 100 kultivator sekte perang dibombardir dan dibunuh. Setelah kejatuhan mereka, berbagai harta karun milik mereka, bahkan harta karun ruang angkasa, meledak. Tentu saja, harta karun itu menjadi rampasan Sekte Suci. Terlebih lagi, hampir 2 miliar biksu dari 100 Zanzong tewas dalam pertempuran. Sekte Suci hanya 1 miliar. Pada dasarnya, masing-masing mendapatkan lebih dari 2 harta karun rata-rata. Bahkan beberapa orang dengan tangan cepat telah memperoleh banyak harta ruang angkasa. Meskipun perang itu sengit, itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan kultivasi dan mendapatkan harta karun serta sumber daya, kata Murong Xuan, yang berdiri di samping Murong Yu, ringan, menatap pasukan miliaran, semuanya tersenyum. Murong Yu mengangguk sedikit. Setelah pertempuran ini, pasukan miliaran Sheng Zong telah bekerja sama sebelumnya. Dalam pertempuran Legiun, yang terpenting adalah bertempur secara kooperatif. Kalau tidak, meskipun berani dan tak terkalahkan, jika dikepung oleh pasukan, bisa-bisa langsung dibenci. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Seperti mantan kultivator Sekte 100 Zanzong yang berada di puncak alam tanpa diri oleh tim Naga Biru. 100.000 orang di tim Naga Biru semuanya adalah kultivator sejati, dan ada celah besar antara mereka dan lawan. Tapi bukankah mudah untuk membunuh lawan hingga menjadi sampah? Selain bekerja sama, Murong Yu melihat aura setiap orang semakin kokoh. Nafas yang kokoh menandakan bahwa basis kultivasi semakin stabil. Semakin baik fondasinya, semakin cepat basis kultivasi mereka meningkat. Mereka pun dapat mengasah sinsing mereka selama perang. Perintahkan semua biksu untuk bersiap. Akibatnya, beberapa orang dari pasukan miliaran hanya duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka mereka. Beberapa orang menjadi alat dasar atau senjata ajaib dalam rampasan yang diperoleh melalui pemurnian. Adapun Murong Yu dan pejabat senior lainnya, mereka semua berkumpul. Duan Muking menatap Murong Yu dan bertanya, "Tuan Suci, apa rencana kita sekarang?" Sambil menatap Duan Muking, lalu ke arah Murong Xuan, Zhang Hao, dan yang lainnya, Murong Yu tersenyum tipis, "Kurasa kau sudah merencanakannya, kan? Ayo bicara, ceritakan rencanamu selanjutnya. Jika memungkinkan, aku akan mendengarkanmu." Duan Muking dan yang lainnya saling berpandangan, lalu Jia Sui berkata dengan suara berat, "Alasan mengapa Sekte 100 pertempuran menyergap kita sepenuhnya karena utusan aliansi. Dilihat dari karakter yang harus dilaporkan oleh barang kedua, kali ini dia menggunakan Sekte 100 pertempuran.
Tidak, pasti ada waktu kedua atau bahkan ketiga. Sekalipun kita sampai di istana 10.000 kuantitas, kelas 2 ini takut akan ada masalah. Itu membuat kita merasa tidak nyaman, jadi. Murong Yu terkejut, jadi, kau berencana membunuh utusan aliansi itu. Yang Menta kuasa menahan tawa, Tuan Suci, jangan pura-pura terkejut. Sekalipun kita benar-benar membunuh utusan aliansi, apa kau takut kau tidak akan berubah warna? Kau hanya akan bertepuk tangan. Aozu.com, Murong Yu menyeringai, kau menemukannya. Jia Sue, teruslah bicara. Jadi, memanfaatkan kekalahan Sekte 100 Perang dan moral yang rendah, kita harus terus maju dan menghancurkan Sekte 100 Perang sekaligus. Selama kita menghancurkan Sekte 100 Perang, kita bisa meningkatkan kekuatan suciku. Saat itu, meskipun kita tiba di Istana Wan Liang, bahkan utusan aliansi dari aliansi pun akan iri pada kita. Murong Yu mengangguk pelan, dan rencana Jia Sue, terus terang saja, adalah menghancurkan gunung, mengguncang harimau, membunuh ayam, dan monyet. Dan nasib tragis Sekte Bai Zhan baru saja menjadi ayam yang terbunuh. Terlebih lagi, 100 sekte pertempuran kehilangan lebih dari 20 ahli alam Dao dalam pertempuran ini, ditambah ahli alam Dao yang gugur di ngarai bintang patah saat itu. Namun, kekuatan tempur tingkat tinggi Sekte 100 pertempuran jauh lebih rendah daripada Sekte Suci. Jika Sekte Suci melancarkan serangan mendadak saat ini, mereka mungkin benar-benar dapat menyapu bersih Sekte 100 pertempuran dari langit berbintang yang tak berujung. Kalau begitu, bunuh saja Sekte 100 pertempuran, kata Murong Yu dengan penuh kebencian. Masalah ini diprovokasi oleh Sekte 100 pertempuran. Jika bukan karena Murong Yu, dia masih memiliki beberapa kemampuan. Jika tidak, 1 miliar murid Sekte Suci pasti sudah berubah menjadi mayat dingin. Bahkan seluruh Sekte Suci akan diratakan dengan tanah oleh Sekte 100 pertempuran. Ketika mereka memusnahkan Sekte 100 pertempuran, pihak lawanlah yang disalahkan. Akibatnya, 1 miliar pasukan Sekte Suci dengan cepat berbaris menuju Sekte 100 pertempuran. Melaju dengan kecepatan tercepat. Terlebih lagi, sekarang 100 sekte pertempuran terus memiliki pasukan besar yang melintasi wilayah tersebut. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang bertemu dengan 1 miliar pasukan Sekte Suci, tidak ada yang meragukan apapun. Oleh karena itu, ketika Murong Yu dan yang lainnya tiba di sekitar gerbang gunung 100 Zanzong, masih belum ada yang tahu apa yang sedang terjadi di 100 Zanzong. Tidak ada yang membuat pertahanan sama sekali, dan gerbang itu terbuka lebar. Pada saat ini, di aula besar 100 sekte pertempuran, utusan aliansi mengamuk, mengobrak-abrik Bai Hong dan yang lainnya. Kali ini, Sekte 100 Perang menderita kerugian besar, bahkan, semua itu gara-gara utusan aliansi ini. Bai Hong juga merasa marah. Namun kali ini, ia menundukkan kepala dan membiarkan utusan aliansi itu memarahinya dengan keras. Mustahil, meskipun kekuatannya lebih kuat dari utusan aliansi ini. Namun, pihak lawan memiliki latar belakang yang dalam. Sekalipun 100 kali lebih kuat, ia tetap tak berani menyentuh utusan aliansi, jadi ia tak berani menyinggungnya. Kalau tidak, utusan aliansi itu bisa dengan mudah menghancurkan Sekte 100 Perang yang kekuatannya telah menurun drastis. Sekte Sein begitu kuat, pasti sudah keluar. Saat ini, Sekte Sein tak boleh dijaga oleh banyak orang. Bai Hong, kuperintahkan kau untuk segera meruntuhkan seluruh Sekte Sein. Sialan, beraninya kau menyinggungku. Aku, lihat saja nanti, aku takkan membunuhmu. Wajah utusan aliansi itu muram, dan matanya penuh dengan raungan penuh kebencian. Bai Hong dan yang lainnya terkejut, tetapi kemudian wajah mereka menunjukkan kebencian dan kekejian. Murong Yu membunuh miliaran murid mereka dan lebih dari 20 alam Dao yang kuat, bahkan berpikir bahwa seluruh Sekte Suci tidak dapat memadamkan api kebencian di hati mereka. Segera, Bai Hong menerima perintah, dan akan membawa orang-orang kuat dari Sekte Bai Zhang untuk membunuh Sekte Suci. Tetapi pada saat ini, raungan penuh niat membunuh datang dari segala arah. Bai Hong dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Aula tempat mereka berada sudah diguncang oleh kekuatan yang mengerikan. Bunuh mereka. Saat aula hancur berkeping-keping, suara dingin Murong Yu juga terdengar di telinga Bai Hong dan yang lainnya. Pada saat yang sama, pedang kekacauan juga menebas dengan aura kehancuran dunia. Menakuti, Bai Hong dan yang lainnya terkejut dan bereaksi cepat. Tetapi pada saat ini, beberapa tetua yang relatif lemah tiba-tiba mati mendadak. Bahkan Raja Dao yang kuat seperti Bai Hong merasa bahwa mereka diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Ras jiwa yang kuat, bagaimanapun, utusan aliansilah yang mengalami dan berseru. Benar saja, sebelum Murong Yu meledakkan bilah kekacauan, ia telah meledakkan badai jiwa. Dengan pemboman jiwa dari setidaknya 100.000 pusaran yang telah ia integrasikan saat ini, para ahli Dao awal biasa bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan jiwa mereka telah terkoyak. Namun, Tao yang kuat itu tetap jauh lebih kuat. Sementara utusan aliansi berseru, Bai Hong dan para master Tao lainnya telah dengan kuat melindungi jiwa mereka. Namun, serangan jiwa hanyalah salah satu dari sekian banyak serangan Murong Yu. Bila kekacauan itu melesat ke bawah, kekuatan kekacauan dan kekuatan jiwa pertempuran melanda dunia, membuat dunia kehilangan warnanya.
Kekuatan Bai Hong dan yang lainnya langsung terganggu, dan kekacauan pun dimulai. Pada saat yang sama, para ahli Dao Realem yang datang bersama Murong Yu juga mengerahkan kekuatan terkuat mereka dan datang dengan ledakan dahsyat. Kekuatan kacau, jiwa lesu. Bai Hong dan yang lainnya langsung terjerumus ke dalam krisis tanpa akhir. Namun, bagaimanapun juga, mereka semua kuat di ranah para penguasa Tao. Meskipun kekuatan kekacauan dan kekuatan penenang jiwa sangat mengerikan, mereka tak mampu menahannya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa tarikan napas, Bai Hong dan yang lainnya sudah bereaksi. Saat seluruh tubuh mereka bergetar, kekuatan kekacauan dan kekuatan penenang jiwa hancur. Seketika, mereka mendapatkan kembali kendali atas kekuatan mereka. Namun, sudah terlambat. Boom, boom, boom. 30 tokoh kuat Sekte Suci di pihak Sekte Suci hampir keluar, semuanya terbunuh. Meskipun Bai Hong dan yang lainnya bereaksi cepat, bagaimana mereka bisa lolos? Pada akhirnya, mereka semua sempat mengorbankan harta pertahanan mereka, mencoba memblokir serangan Murong Yu dan yang lainnya. Namun, dalam keadaan serangan diam-diam, mereka tak mampu memperkuat pertahanan mereka sepenuhnya. Setelah suara teredam, semua wakil ketua sekte dan tetua sekte 100 Zan terhempas seperti kekalahan. Darah menyembur deras di kehampaan. Meskipun mereka membentuk postur bertahan, mereka tetap terpukul keras. Para ahli Dao Realem yang dibawa oleh Murong Yu ini bukanlah petarung yang tangguh, mereka semua adalah biksu dengan pengalaman tempur yang sangat kaya. Ketahuilah cara memaksimalkan kerusakanmu, terutama utusan aliansi yang diberi perhatian khusus. Tubuh yang telah ditinju oleh seorang Taois yang kuat hampir hancur berkeping-keping. Saat ini, ia terbaring di tanah sambil mengerang, sangat menderita. Kecuali utusan aliansi, jangan simpan satu pun, bunuh mereka semua. Teriak Murong Yu dengan keras, karena ia hendak menghancurkan gunung dan mengguncang harimau, membunuh ayam dan monyet. Kalau begitu, lakukanlah dengan tuntas. Jangan sampai orang-orang ini membalas dendam di kemudian hari. Sambil berbicara, Murong Yu melancarkan serangan terkuat. Tebasan jiwa suci, ia langsung menargetkan seorang Taois kuat yang telah terpukul keras dan melancarkan serangan jiwa terkuat. Di saat yang sama ketika jiwa itu menyerang, bila kekacauan telah menebas lagi. Wakil ketua sekte 100 Zan telah menderita luka parah, dan sekarang ia diserang habis-habisan oleh Murong Yu. Dia bahkan tidak memiliki kecepatan reaksi. Kepalanya telah dipenggal oleh Murong Yu dan jiwanya telah terbunuh. Apa, mungkinkah dalam adegan ini, Bai Hong, yang juga salah satu wakil ketua sekte 100 Zan, tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung. Meskipun 100 sekte pertempuran kuat, hanya ada beberapa Raja Dao yang kuat. Satu terbunuh oleh pemboman di Broken Xingxia, dan yang lainnya dibunuh oleh Murong Yu belum lama ini. Sekarang, satu lagi dibunuh oleh Murong Yu. Kecuali Master Sekte yang bukan lagi Sekte 100 Zan, ia sendirian di level Dao Monarch Sekte 100 Zan. Namun, Murong Yu memiliki banyak Dao Monarch yang kuat. Sama sekali bukan lawan. Kabur. Pada reaksi pertama, Bai Hong hendak kabur. Ia mengabaikan utusan aliansi. Sekalipun lawannya adalah pemimpin aliansi, ia tak bisa mengurusnya. Lagi pula, nyawa sendiri lebih penting. Mau kemana? Begitu tubuh Bai Hong bergetar, sebuah tinju besar menghantamnya dengan keras. Klik, setelah suara teredam, tubuh Bai Hong langsung hancur. Namun, jiwa Bai Hong hanya sedikit terpengaruh. Teruslah kabur. Tebasan jiwa suci, niat membunuh melintas di mata Murong Yu, dan sebuah serangan jiwa menghancurkan masa lalu. Bai Hong bukanlah seorang kultivator jiwa, dan ia sama sekali tak bisa menahan serangan jiwa Murong Yu dalam kondisi jiwanya. Master Sekte takkan melepaskanmu. Bai Hong meraung tajam, tetapi akhirnya jiwanya hancur dan ia pun terbunuh. Kalian akan menekan murid-murid kuat dari Sekte 100 pertempuran itu. Jika kalian tidak punya kekuatan untuk melawan, jangan bunuh mereka. Perintah Murong Yu kepada beberapa ahli Dao. Jalan-jalan kuat ini segera dikerahkan. Pada saat itu, Sekte 100 pertempuran tidak memiliki ahli Dao yang hebat, dan diserbu oleh Sekte Suci, dan banyak murid langsung gugur. Ketika ahli Dao dari Sekte Suci mengeluarkan aura Dao, semua orang di Sekte 100 Zan akhirnya berhenti bertarung. Semua memilih untuk menyerah. Serahkan harta ruang kalian, kalian boleh pergi. Semua murid Sekte 100 Zan yang belum gugur dalam pertempuran berkumpul di alun-alun Sekte 100 Zan. Murong Xuan melangkah maju, melirik mereka, dan berkata dengan dingin. Semua orang di Sekte 100 Zan sangat marah, dan mereka semua menatap Murong Xuan dengan marah, tetapi tidak ada yang menyerahkan harta ruang. Baiklah, karena kau telah memilih harta karun ruang angkasa, kau tidak menginginkan nyawamu. Ayo, bunuh mereka semua untukku, jangan satu pun. Setelah membunuh mereka, harta karun ruang angkasa mereka, bahkan senjata ajaib sang guru, tetap milik kita, Aozu.com. Begitu suara Murong Xuan jatuh, 4 juta prajurit dari pasukan Zenseng meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan mereka hendak membunuh semua murid Sekte 100 pertempuran. Melihat para murid Legiun Suci yang beringas dan murid-murid Sekte Suci lainnya, beberapa orang dari Sekte 100 Zan yang telah melampaui batas Xingxing langsung ketakutan. Jangan bunuh aku akan serahkan harta karun itu. Senjata ajaib untuk mengenali Tuhan juga akan diserahkan. Sambil berbicara,
orang ini sudah terbang dan melemparkan harta karun ruang angkasa ke depan alun-alun. Pada saat yang sama, ia membalikkan tangannya yang besar, dan dua elemen serta senjata ajaib muncul di tangannya. Puff! Tiba-tiba, murid 100 Zanzong menyemburkan darah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Aku sudah mencabut pengakuanku dari semua harta karun ini. Bisakah kau melepaskanku? Kau boleh pergi. Tapi percepat, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kapan aku akan berubah pikiran. Shen Yan memeriksanya dan menemukan bahwa harta karun yang dijatuhkan ke tanah sudah tidak disetujui oleh tuannya. Maka, kata Murong Xuan dengan dingin, murid 100 Zanzong itu tampaknya telah menerima amnesti. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung naik ke udara dan terbang menuju luar 100 Zanzong. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari pandangan semua orang. Benarkah melepaskannya? Hati yang dipegang semua orang di 100 Zanzong akhirnya terlepas. Segera, seseorang mengambil inisiatif untuk keluar dan meninggalkan 100 Battle Sect setelah meninggalkan harta yang telah didiskualifikasi dari pengakuan. Dengan yang pertama, akan ada yang kedua, semakin banyak orang dengan cepat meninggalkan barisan, dan kemudian dengan cepat meninggalkan 100 Battle Sect. Pada akhirnya, hanya ada beberapa orang yang keras kepala di alun-alun. Orang-orang ini masih tidak mau menyerah, dan tampaknya ingin hidup berdampingan dan mati dengan 100 Sect. Membunuh mereka, Sheng Zong tidak pernah memiliki tradisi membunuh tawanan tanpa perlawanan. Namun, penyebab semua hal ini diprovokasi oleh 100 Battle Sect. Sebagai murid 100 Battle Sect, ia harus menanggung konsekuensi ini. Tidak peduli seberapa serius konsekuensinya. Pada akhirnya, Murong Xuan memerintahkan penghapusan basis kultivasi orang-orang ini, dan setelah secara paksa merampas semua harta mereka, mereka mengusir 100 Battle Sect. Melihat berbagai harta karun yang bertumpuk di depannya, Murong Yi terus menggosok-gosok tangannya dengan gembira. Saudaraku, apakah ini perolehan terbesar dalam sejarah kita? Bukankah ini termasuk rumah harta karun Sekte 100 pertempuran? Orang-orang lain juga mencondongkan badan, semuanya tersenyum. Ini semua adalah harta karun semua murid Sekte 100 pertempuran. Lagi pula, ini belum termasuk harta karun yang tersimpan di dalam harta karun ruang angkasa. Jika semuanya ditumpuk, akan menjadi seperti bintang elemen terkecil. Xiao Xuan, bagaimana kau membagi harta karun ini? Liling menggosok-gosok tangannya, matanya berbinar-binar, dan ia tertawa. Orang-orang ini semua memiliki bakat yang unik. Tetapi dalam menghadapi kemenangan ini, dengan begitu banyak harta, mereka seperti anak kecil. Untungnya, meskipun usianya lebih muda dari Li Lingda, karakternya masih sedikit mirip dengan Murong Yu. Namun, karakternya jauh lebih stabil daripada Liling. Meskipun Liling pernah menjadi ketua Sekte Sein, merupakan berkat kita semua untuk dapat merebut harta karun ini. Jadi, mari kita bawa semua harta karun ini ke gudang kita bersama. Pada saat yang sama, di masa depan, gaji dan penghargaan militer kita untuk orang-orang yang berjasa akan diambil dari gudang harta karun ini. Kita harus percaya bahwa kita akan terus berkembang, dan lebih banyak harta karun akan masuk ke gudang kita di masa depan. Saya yakin kekuatan tim kita akan semakin kuat. Hebat, faktanya, semua orang telah mengalahkan 2 miliar murid 100 sekte pertempuran sebelumnya dan mendapatkan banyak harta karun. Lebih banyak harta karun hanyalah pemanis bagi mereka, bukan sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Lebih baik menggunakannya untuk gaji dan penghargaan militer. Dengan cara ini, semua orang akan bekerja lebih keras untuk mengalahkan musuh di masa depan. Sementara Murong Xuan dan yang lainnya berurusan dengan para tawanan perang, mereka menuju ke arah aula utama. Dengan sekuat tenaga, Murong Yu memadatkan sebuah kursi dan meletakkannya tepat di depan utusan aliansi yang terbaring di tanah sambil mengerang. Duduk di kursi, Murong Yu menatap utusan aliansi yang berpura-pura mati dengan senyum di wajahnya. Utusanku, sudah lama sekali. Apa kau baik-baik saja? Aku sudah tidak bisa mengurus diriku sendiri lagi. Aku masih bertanya bagaimana keadaan mereka. Ini jelas mengejek secara langsung. Utusan aliansi itu bukan orang bodoh, dan tentu saja dia bisa memahami maksud kata-kata Murong Yu. Namun, situasinya tidak sebaik yang lain. Meskipun dia tidak sabar untuk membunuh Murong Yu dengan pukulan. Tapi aku tidak memiliki kemampuan itu. Karena itu, dia hanya bisa berpura-pura mati di tanah. Tuan Suci, orang ini sudah mati, jadi lebih baik biarkan dia diledakkan menjadi bubuk pada pukulan berikutnya. Dengan begitu, aliansi tidak akan bisa mengetahui siapa yang membunuhnya. Seorang Taois yang kuat di samping Murong Yu menahan diri. Senyum di hatinya berkata keras kepada Murong Yu. Utusan aliansi yang terbaring di tanah berpura-pura mati tak kuasa menahan diri untuk tidak berperang dingin. Ia langsung mendongak dengan ekspresi bingung, ada apa? Kenapa aku pingsan? Kenapa kau di sini? Ya, omong, kosong apa ini dengan mata terbuka? Secercah cahaya dingin melintas di kedalaman mata Murong Yu. Utusan aliansi ini tak hanya sombong, tapi juga mampu menekuk dan meregang. Musuh seperti itu sungguh mengerikan. Jika ia sebodoh itu dan dibiarkan begitu saja oleh Murong Yu, mungkin besok akan ada ahli yang lebih kuat yang akan membunuhnya. Karena itu, Murong Yu bertekad tidak akan membiarkan orang ini pergi begitu saja. Kau berselisih dengan Bai Hong, wakil ketua Sekte 100 Perang. Pada akhirnya,
utusanmu menunjukkan kekuatan besar dan langsung membunuh Bai Hong serta menghancurkan seluruh Sekte 100 Perang. Aku telah melaporkan masalah ini kepada aliansi. Namun, Sekte 100 Perang cukup berani untuk menyerang utusan itu karena menolak mematuhi perintah aliansi. Oleh karena itu, aliansi seharusnya tidak meminta pertanggungjawaban utusan itu. Ini juga seorang ketua yang membuka mata dan berbohong. Terlebih lagi, lebih kejam daripada utusan aliansi. Ketika Murong Yu mengucapkan kata-kata ini, utusan aliansi itu tak dapat menahan diri untuk kembali berperang dingin. Utusan aliansi hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemprotkan seteguk darah. Apa itu kebutaan? Apa itu serangan balik dan penggaruk? Itu saja untuk Murong Yu. Selain itu, Murong Yu bahkan lebih kejam darinya. Awalnya, mengandalkan posisinya di aliansi Saint Cosmos, utusan aliansi dapat dengan mudah menekan orang-orang berpangkat seperti Murong Yu. Sama seperti Sekte 100 Perang, dia hanya perlu mengirim sepatah kata, dan orang-orang dari Sekte 100 Perang harus mengikuti perintah. Jika tidak, sangat mungkin akan dibayangi oleh utusan aliansi di belakang layar. Dapat dikatakan bahwa di depan pasukan umum, utusan aliansi menutupi langit dengan satu tangan. Namun, utusan aliansi ini kebetulan bertemu dengan Murong Yu. Namun, situasinya tidak sebaik yang lain, bahkan jika Murong Yu mengatakan sesuatu dari utusan aliansi, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Selama dia menunggu pelariannya, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Murong Yu di masa depan. Hanya saja, kata-kata Murong Yu sudah dilaporkan ke aliansi. Utusan aliansi ini membuat takut. Misi yang diberikan aliansi kepadanya adalah berkoordinasi dengan berbagai kekuatan, besar maupun kecil, untuk membentuk aliansi. Utusan aliansi memang punya kekuatan ini, tapi orang ini malah mengandalkan identitasnya untuk bertindak gegabah. Lagi pula, seperti yang dikatakan Murong Yu, dia akan menjadi pembunuh 100 sekte pertempuran. Jika aliansi tahu, aku khawatir dia akan dibasmi sebagai utusan aliansi sejak awal. Bahkan, hukumannya pun akan dijalani di tempat. Karena itu, utusan aliansi takut setengah mati. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ternyata Murong Yu hanyalah kekuatan kecil yang berkuasa. Dia bahkan tidak tahu di mana letak aliansi, dan bahkan tidak mengenal para petinggi aliansi. Bagaimana dia bisa melaporkan masalah ini? Orang ini benar-benar membuat dirinya takut. Memikirkan hal ini, utusan aliansi tak kuasa menahan diri untuk mencibir lagi dan lagi. Dia langsung berdiri dari tanah, tampak seperti naga dan harimau, dan tidak berpura-pura mati. Lelucon, bagaimana caranya melaporkannya ke aliansi? Jangan anggap aku bayi berusia 3 tahun, itu bohong. Murong Yu, kau telah menghancurkan Sekte 100 Pertempuran. Kekuatan aliansi telah sangat terpukul, aku akan melaporkannya dengan jujur. Tunggu saja sanksi dari aliansi. Laporkan dengan jujur, cibiran Murong Yu dalam hati. Hal ini pasti akan memutarbalikkan fakta, dan mereka yang menambah bahan bakar dan kecemburuan harus membunuh diri mereka sendiri dan Sekte Suci. Tapi mengapa Murong Yu takut datang? Salah satu klonnya adalah wakil pemimpin aliansi, dengan status yang terhormat, siapa yang berani menyentuhnya? Aku sangat takut. Murong Yu mencibir utusan aliansi. Wajar saja merasa takut. Utusan aliansi itu tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ia berkata dengan dingin, namun, jika kau bersumpah setia kepadaku, Murong Yu, kau dan para ahli Dao Realemmu bersedia menjadi budakku, aku tidak akan melaporkan masalah ini. Lagi pula, sebagai pribadiku, aku berani menjamin status dan sumber dayamu di aliansi. Ingin menaklukkan Murong Yu dan sekelompok master hebat. Nafsu makan utusan aliansi ini sungguh terlalu besar. Dan, bukankah ia dengan bodohnya tidak menunjukkan di pihak mana situasinya berada? Bodoh. Berdiri di samping Murong Yu, seorang ahli Dao Realem tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Meskipun ia adalah budaknya, ia harus menjadi budaknya. Dengan syarat, mereka harus menyelamatkan nyawa mereka dan hanya memperbudak mereka selama 2 periode reinkarnasi. Jika tidak, mereka tidak akan pernah mau menjadi budaknya. Sekarang utusan aliansi yang bodoh ini ingin mereka menyerah. Itu hanya khayalan. Utusan aliansi itu tidak marah, melainkan menatap Murong Yu dan yang lainnya dengan tenang. Ia yakin akan membiarkan Murong Yu menjadi budaknya. Kecuali, jika Murong Yu dan yang lainnya ingin mati. Sepertinya semuanya berjalan berlawanan arah dengan pikirannya. Sialan, Murong Yu menamparkan wajah utusan aliansi itu dengan keras. Utusan aliansi yang sudah terluka parah itu terkejut, dan separuh wajahnya hancur. Bahkan seluruh tubuhnya ditampar oleh Murong Yu hingga ia dibawa pergi. Utusan aliansi itu langsung tercengang. Menurut imajinasinya, bukankah saat ini Murong Yu ingin setia padanya? Mengapa kau memukul dirimu sendiri? Apakah ia memakan isi perut macan tutul ambisius itu? Utusan aliansi itu langsung murka, Murong Yu, kau mau mati. Beraninya kau memukulku, percaya atau tidak, aku membiarkanmu mati. Kali ini, ia benar-benar bersikap sombong. Tanpa sepatah kata pun, Murong Yu menamparnya lagi. Utusan aliansi idiot itu terbanting ke tanah lagi. Akhirnya, dengan satu kaki, Murong Yu menginjakkan kaki utusan aliansi ke dalam tanah, menyebabkan utusan aliansi menelan ludah. Kurasa, kau mungkin belum melihat situasinya dengan jelas. Seorang utusan aliansi saja sudah sangat arogan.
Percaya atau tidak, sepatah kata pun dariku akan membuat orang kehilangan identitasmu sebagai utusan. Ejeknya berulang kali. Utusan, aliansi itu kembali bingung. Murong Yu sama sekali tidak takut pada dirinya sendiri. Apakah benar-benar ada seseorang di atasnya? Jika tidak, bagaimana mungkin dia begitu arogan? Ya, pasti ada seseorang di atasnya. Semakin kupikirkan, semakin yakin utusan aliansi itu. Lalu ia berkata dengan gemetar, Murong Yu, semuanya salah paham, semuanya salah paham. Auzu.com. Sepertinya Murong Yu tidak ingin terus mempermalukan utusan aliansi, jadi dia menendangnya ke udara dengan satu tendangan. Kurasa ini benar-benar kesalahpahaman. Namun, karena kesalahpahaman ini, berapa banyak murid sekte suciku yang telah hilang. Kehilangannya sungguh tak tertahankan. Jadi, Tuan Utusan, apa maksudmu? Utusan aliansi menghela napas lega. Karena Murong Yu mengatakan itu, dia tidak berani menyinggung perasaannya sendiri atau tidak ingin ikut campur. Utusan aliansi itu orang bijak, jadi dia berkata, aku akan menggantinya. Yah, hanya senjata Tao. Artefak Tao. Orang-orang di sekitar Murong Yu terkejut. Tidak ada yang mengira utusan aliansi ini benar-benar memiliki senjata Tao di tubuhnya. Dan tampaknya sangat murah hati. Faktanya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa utusan aliansi itu merasa sangat kesakitan saat ini. Dia juga hanya memiliki satu artefak Tao. Namun, untuk menjilat Murong Yu, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerahkannya. Kalau tidak, akan tragis jika identitas utusan aliansi benar-benar terbongkar. Dengan mempertahankan identitas utusan aliansi, masih akan ada banyak keuntungan di masa depan, bahkan Daoki pun bisa diambil kembali. Hanya artefak Tao, sekte suciku telah kehilangan hampir 100.000 orang. Kehilangan ini sungguh tak tertahankan. Ulang Murong Yu ringan, sialan, meskipun 100.000 orang tewas, sumber daya yang diperoleh dari kehancuran sekte 100 pertempuran, bahkan kerugian jutaan atau puluhan ribu orang, telah tergantikan. Belum lagi kematian kurang dari 100.000 orang. Utusan aliansi itu berteriak dalam hati kepada Murong Yu. Satu artefak Tao tentu saja tidak cukup. Aku akan menambahkan 10.000 artefak elemen alam non-diri dan senjata sihir serta kristal 1 triliun yuan. Meskipun aku mengutuk Murong Yu dalam hati, di permukaan, utusan aliansi itu melihatnya dengan senyum di wajahnya. Produk ini memiliki banyak sumber daya. Sepertinya minyak dan air utusan aliansi ini benar-benar luar biasa. Wajah beberapa ahli ranah Dao di samping Murong Yu tak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit muram. Karena mereka juga kuat di ranah besar, tetapi sumber daya di tangan mereka jauh lebih rendah daripada utusan aliansi ini. Terlebih lagi, ini bukan sepenuhnya milik utusan aliansi. Kompensasi ini sudah cukup tulus. Namun, raut wajah Murong Yu berubah muram, seolah-olah itu tidak cukup. Wajah utusan aliansi itu tidak baik. Ini membuatnya berdarah. Oke, apakah Murong Yu masih tidak puas? Murong Yu, ini adalah ketulusanku yang paling dalam. Apa yang kau inginkan? Serahkan harta karun ruang angkasa kalian dan semua harta karun yang kalian akui sebagai guru. Dan beri murid-murid kami yang gugur 3 kali pukulan dan kalian boleh pergi. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh kalian, kata Murong Yu dengan nada membunuh. Murong Yu, jangan terlalu banyak menipu orang lain. Utusan aliansi itu geram. Mustahil baginya untuk menyerahkan semua harta karun itu. Bersujud, itu bahkan lebih mustahil. Aku terlalu banyak menipu. Jika bukan karena kalian, mengapa murid sekte suciku kehilangan begitu banyak? Hari ini tidak baik, aku harus melakukannya, kata Murong Yu dingin, dan mengedipkan mata pada para ahli alam Dao di sekitarnya. Tiba-tiba, beberapa ahli alam Dao itu maju selangkah, menatap utusan aliansi dengan antusias. Utusan aliansi panik, tunggu, aku akan memberikannya. Sambil berbicara, dia sudah melemparkan harta karun ruang angkasa. Namun setelah melemparkan harta karun ruang angkasa itu, dia ragu-ragu. Namun, ketika dia bertemu dengan tatapan membunuh dari ahli alam Dao Sekte Suci, dia tidak ragu untuk mengeluarkan 2 senjata ajaib. Yang satu hanyalah elemen dari level tanpa diri, seharusnya juga yang terbaik. Namun, yang satunya memancarkan aura level alam Dao. Orang baik, ini alat Tao lainnya. Dengan kata lain, orang ini memiliki total 2 Daoki. Benarkah identitas utusan aliansi begitu kaya? Atau latar belakang orang ini terlalu besar? Utusan aliansi itu berwajah buruk dan melemparkan semua harta karun ke kaki Murong Yu, wajahnya pucat pasi. Meskipun dia adalah orang kuat di ranah penguasa Dao, tetapi paksaan dan pengakuan alat Dao tersebut menghilangkan pengakuan Tuan, yang masih menyebabkannya menderita kerusakan besar. Keluarlah, Murong Yu mengumpulkan semua harta karun ke dalam buku Hetuluo, melirik utusan aliansi, lalu melangkah menuju alun-alun terlebih dahulu. Utusan aliansi itu mengikutinya dengan ekspresi buruk. Dia adalah utusan aliansi, dan karena dialah sekte suci kita kehilangan puluhan ribu saudara. Sekarang, dengan tanda-tanda para murid yang gugur itu, utusan aliansi kita akan bersujud untuk meminta maaf. Suara rendah Murong Yu terdengar di alun-alun. Membuat alun-alun yang ramai itu langsung hening. Hampir 1 miliar tatapan mata tertuju pada utusan aliansi itu, dan semuanya dipenuhi aura pahit dan mematikan. Utusan aliansi itu tak kuasa menahan rasa mati rasa.
Pada saat yang sama, token identitas terus bermunculan di hadapan para utusan aliansi. Ini adalah token identitas para pejuang yang gugur, yang dikumpulkan oleh Murong Yu setelah perang. Lagi pula, meskipun orang mati, lampu padam. Namun, bagaimanapun juga, mereka gugur dalam pertempuran. Setelah itu, mereka tidak diberi nama seorang martir, tetapi setidaknya harus ada makam. Dan jika tidak ada token identitas, orang-orang yang gugur ini akan segera dilupakan. Boom, boom, boom. Dengan wajah yang memalukan, utusan aliansi itu mengetuk token identitas ini 3 kali. BR lebih besar dari. Bayangkan dia sebagai salah satu utusan aliansi alam semesta suci, kekuatannya sendiri kuat dan identitasnya mulia. Sungguh memalukan dipaksa bersujud kepada sekelompok kultivator yang telah meninggal di tingkat diri yang sebenarnya. Namun, situasinya tidak sebaik yang lain, meskipun dia sangat dirugikan. Namun semuanya ditanggung. Selama hidupnya masih hidup, semua ini akan pulih 10 kali lipat atau 100 kali lipat cepat atau lambat hari ini. Sebenarnya, Murong Yu tidak berniat membunuhnya. Jika utusan aliansi menolak untuk bersujud, Murong Yu tidak dapat membantunya, bukan? Namun, saya benar-benar tidak tahu apakah utusan aliansi itu dapat membungkuk dan meregang, atau rakus akan hidup dan takut mati. Itu benar-benar bersujud. Murong Yu, bolehkah aku pergi sekarang? Setelah bersujud, utusan aliansi berdiri, menatap Murong Yu dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan jauh di matanya, terpancar niat membunuh yang tajam. Kalian boleh pergi sekarang. Murong Yu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar utusan aliansi boleh pergi. Kita akan ada waktu nanti. Utusan aliansi itu mencibir, lalu segera membuka sosoknya, dan menghilang dengan cepat di hadapan semua orang. Penjahat yang rakus hidup dan takut mati. Zhang Hao tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Namun, amarah yang terpendam di hati mereka akhirnya mulai mereda. Meskipun ia tidak bisa membunuh utusan aliansi itu, ia membiarkan orang sekuat itu, bermartabat tinggi, dan berkekuatan tinggi, bersujud kepada orang mati. Ini lebih menyakitkan daripada membunuh lawan. Lalu, di mana gudang harta karun 100 Sanzong? Kami pergi untuk mengevakuasinya. Murong Yu tersenyum dan menatap Murong Xuan dan yang lainnya. Saat itu, Murong Xuan dan yang lainnya telah menemukan lokasi gudang harta karun 100 Sanzong. Akibatnya, sekelompok orang itu pun tewas. Namun, sebagai rumah harta karun 100 sekte pertempuran, meskipun para penjaga telah dibombardir dan dibunuh, seluruh rumah harta karun itu masih diselimuti lapisan-lapisan penghalang dan formasi. Yang secara langsung menghalangi langkah Murong Xuan dan yang lainnya. Apa yang harus dilakukan? Hancurkan saja mereka. Mata Murong Yi dan yang lainnya saling berpandangan. Jika formasi dihancurkan dengan paksa, entahlah, kita harus menunggu sampai tahun monyet. Jika diledakkan langsung, situasinya akan lebih serius. Siapa yang tahu apakah rumah harta karun ini juga akan hancur? Biarkan aku datang, kata Murong Yu ringan, lalu melangkah keluar. Sementara tubuhnya gemetar, ia telah memasuki lapisan demi lapisan formasi dan penghalang. Melihat pemandangan ini, semua orang di Shenzong tercengang. Mereka semua menatap Murong Yu dengan cemas. Ada ratusan juta formasi dan batasan di dalamnya. Begitu formasi itu diaktifkan, sekuat apapun dia takkan mampu menahannya. Akan langsung tercekik dan berubah menjadi kipas. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah, Murong Yu tidak melakukan apa-apa, melainkan berjalan perlahan di antara formasi dan batasan seperti berjalan santai di halaman. Kemanapun dia pergi, batasan dan formasi itu tak tersentuh. Terlebih lagi, semua orang melihat kepergian Murong Yu, dan kehampaan di sekitarnya bahkan tak tampak berfluktuasi. Di mata semua orang yang terkejut, Murong Yu telah tiba di pintu rumah harta karun. Hanya dengan sedikit dorongan, Murong Yu membuka pintu rumah harta karun. Sepertinya rumah harta karun milik banyak kekuatan memang seperti ini. Bagian luarnya diselimuti lapisan formasi dan batasan. Namun, pintu rumah harta karun itu tak dijaga. Lagi pula, jika seseorang menerobos lapisan formasi dan batasan di luar, mereka dapat dengan mudah memasuki rumah harta karun. Meningkatkan kesulitan di sini hanyalah untuk menunda waktu bagi lawan untuk memasuki rumah harta karun. Hetu Luoshu. Setelah memasuki rumah harta karun, Murong Yu mengorbankan Hetu Luoshu. Seketika, kemanapun ia pergi, semuanya tertelan dan masuk ke dalam Hetu Luoshu. Bahkan Murong Yu tidak punya waktu untuk melihat hal-hal baik apa yang ada di rumah harta karun ini. Tak lama kemudian, Murong Yu benar-benar mengosongkan rumah harta karun 100 sekte pertempuran. Boom! Setelah Murong Yu meninggalkan rumah harta karun, beberapa murid Shenzong masih tidak pergi, tetapi menatap ratusan juta formasi dan batasan dengan linglung. Pada akhirnya, seorang murid sekte suci melemparkan batu di dekatnya dan melemparkannya ke dalam. Ketika Sanshi memasuki formasi, itu memicu formasi pembunuhan dalam batasan formasi. Di bawah reaksi berantai, semua formasi dan larangan dipicu. Dalam sekejap, seluruh rumah harta karun diliputi oleh berbagai cahaya. Aura mengerikan yang membuat jiwa orang-orang bergetar semakin beriak, menyapu ke segala arah. Semua orang tercengang, satu persatu menatap formasi besar yang telah meletus dengan kengerian. Tertawa, Auzu.com. Saat ini,
entah siapa yang melempar artefak elementer non-self level. Akibatnya, sebuah pemandangan yang tak terlupakan pun muncul. Elemen yang relatif maju ini langsung dihancurkan oleh kekuatan formasi besar saat memasuki formasi besar. Ini adalah senjata elementer non-self level, bahkan jika itu adalah orang kuat di awal alam Tao, itu tidak akan mudah dihancurkan. Akibatnya, orang-orang di sekitar tak kuasa menahan diri untuk mundur dengan keras, menjauh dari perbendaharaan formasi yang mengamuk. Setelah terkejut, mereka semakin mengagumi Murong Yu. Metode apa yang digunakan Murong Yu untuk menembus formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya? Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk mengetahui jawabannya. Murong Yu pun tak mau memberi tahu mereka. Sun Yu, aku akan memberimu artefak Tao ini. Di Aula Bai Zanzong yang belum hancur, Murong Yu, 30 alam Dao yang kuat, Murong Xuan, dan bahkan para pemimpin puncak dari pasukan miliaran berkumpul di sini. Dan Murong Yu bahkan mengeluarkan salah satu dari dua artefak Tao yang diperolehnya dari utusan aliansi dan menyerahkannya kepada ahli Tao di sebelahnya. Master Tao ini adalah Tao terkuat di sebelah Murong Yu, dan dia telah mencapai alam mengerikan dari Tao tingkat kelima. Kekuatan yang dahsyat, jika bukan karena dia kali ini, Murong Yu tak akan bisa dengan mudah menghancurkan Sekte 100 pertempuran. Dapat dikatakan bahwa dalam perang ini, Sun Yugong sangat hebat. Dan Murong Yu bukanlah orang yang pelit, dan tidak akan memperlakukan rakyatnya dengan buruk. Oleh karena itu, ia langsung menghadiahkan Sun Yu artefak Tao yang paling kuat dan berharga dengan tingkat kekuatan tertinggi. Mendengar ini, tubuh Sun Yu sedikit gemetar. Seketika, raut kegembiraan dan keraguan yang rumit muncul di wajahnya. Perangkat Dao, dan itu juga merupakan perangkat Dao setingkat pangeran. Ini memiliki daya tarik yang fatal bagi Sun Yu dan bagi setiap alam Dao yang kuat yang ada. Lagi pula, alasan mengapa mereka terjebak dalam klan jiwa pada awalnya, dan alasan mengapa mereka menjadi budak bagi Murong Yu, dapat dikatakan karena Daoqi. Pada awalnya, ratusan orang bersaing untuk mendapatkan alat Tao tingkat Tao biasa, berjuang untuk hidup dan mati, tetapi sekarang mereka tidak menyangka bahwa Murong Yu akan memberikan alat Tao tingkat Tao tanpa mengedipkan mata. Sun Yu, apakah itu karena Murong Yu tidak tahu betapa berharganya Taoisme? Tidak, mustahil bagi Murong Yu untuk tidak tahu betapa berharganya artefak Dao, terutama yang berada di tingkat penguasa Dao. Namun, ia tetap bermurah hati dan ingin memberikannya kepada Sun Yu. Ya Tuhan, hadiah ini terlalu berharga. Aku tak sanggup menanggungnya, jadi aku tak bisa menerimanya. Meskipun Sun Yu ingin mendapatkan artefak Tao ini, ia menolak. Murong Yu menatap Sun Yu dengan senyum di wajahnya, lalu menatap semua orang yang hadir. Aku tidak pernah pelit, dan aku masih sangat murah hati kepada bangsaku sendiri. Lagi pula, aku sudah lama berkata, selama kalian bersedia mengikutiku, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Daoqi hanyalah permulaan, hanya ada dua alat Taoisme sekarang, dan hanya dua dari kalian yang bisa diprioritaskan. Tapi aku yakin akan ada lebih banyak alat Taoisme di masa depan. Kalian semua akan memiliki alat Taoisme. Bahkan, aku bisa meyakinkan kalian, ikutilah aku, kalian pasti bukan hanya di ranah Tao dan Tao. Aku yakin aku punya kemampuan ini. Murong Yu mulai memenangkan hati orang-orang. Lagi pula, keberadaan tingkat alam Dao sudah merupakan pusat kekuatan tertinggi di alam semesta. Sekalipun hanya orang kuat di awal Taoisme, itu sangat langka dan berharga. Karena itu, Murong Yu ingin 60 guru besar ini tetap di Shengzong selamanya. Dia tidak akan memaksa, dia akan menggunakan orang-orang ini dengan sukarela dan rela untuk tetap tinggal. Dan ini baru langkah pertama untuk menang. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir itu bodoh, dan mereka kurang lebih menyadari niat Murong Yu. Namun mereka tetap bersemangat. Coba kutanyakan, berapa banyak orang yang bisa memberikan seorang Taois tingkat Dao dengan begitu murah hati? Dan ketika hanya ada dua artefak Tao, semuanya dipersembahkan secara langsung. Dengan guru yang begitu murah hati dan berjiwa pendek, hidup ini sungguh berharga. Karena itu, semua orang merasa gembira. Namun, Sun Yu tetap tidak menerimanya. Sun Yu, yang disebut-sebut sebagai pahlawan pemberi pedang, dan hanya kaulah yang hadir di sini yang dapat mengerahkan kekuatan senjata Dao ini. Jika kau mendapatkannya, maka di lain waktu, kau dapat mengerahkan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Ayo, saat itu, kita akan menderita lebih sedikit kerusakan dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Akhirnya, Sun Yu menerima kebaikan hati Murong Yu. Menerima senjata Dao tingkat Dao ini. Adapun senjata Dao lain dari tingkat Dao awal, Murong Yu juga memberikannya kepada pembangkit tenaga Dao sovereign lainnya, Kikai. Meskipun kekuatan Kikai sedikit lebih rendah daripada Sun Yu, ia juga merupakan eksistensi yang menakutkan dari seorang Daois tingkat 4. Pada hari-hari pertempuran, sebelum kekuatan Murong Yu belum menembus batas, ia hanya bisa mengandalkan kedua orang ini untuk sementara waktu. Dengan cara ini, kekuatan kelompok Murong Yu semakin kuat. Terlebih lagi, di lain waktu, mereka akan lebih setia dan loyal untuk melakukan sesuatu bagi Murong Yu. Setelah beristirahat beberapa hari di reruntuhan Sekte 100 Perang, pasukan 1 miliar itu kembali melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka adalah Istana Wanliang.
Mungkin karena Sekte 100 Perang telah dihancurkan, atau utusan aliansi memang takut pada Murong Yu dan tidak berani berbuat sembrono di belakangnya. Oleh karena itu, kemanapun pasukan 1 miliar itu lewat, tidak ada yang menemui hambatan. Bahkan, selama mereka meminjam susunan teleportasi, mereka bahkan tidak membutuhkan kristal yang dibutuhkan untuk teleportasi. Pasti karena perhatian khusus dari utusan aliansi. Pada akhirnya, rombongan itu memasuki wilayah bintang Istana Wan Liang.